Perkenalkan, saya Syahida ini salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Parepare jurusan Pendidikan Biologi. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup pada kelas 10 SMA Darul Falah NRK Kabupaten NRK. Untuk lebih jelasnya simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran biologi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Oke, siapa ketua kelasnya? Oke, ketua kelasnya silahkan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yafqahu qawli. Amin. Oke. Untuk hari ini kita akan memasuki materi yaitu semester genap, yaitu perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi, sebelum kita Ibu menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini, saya mau dulu menanyakan kabarnya Putra. Apa kabarnya hari ini Putra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau melihat dulu di sekelilingnya sebelum kita memasuki materi. Ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, silakan dipungut, kemudian dibuang di tempat sampah. Saya absen dulu ya. Saya absen. Abdullah Zakir, Cindy Aulia. Yang pertama adalah capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian di dalam itu ada juga tujuan pembelajaran. Kemudian ada nanti pertanyaan pemantik. Kemudian materi ajar. Setelah itu kita akan masuk di pembagian kelompok dan pengerjaan LKPD. Oke, sekarang capaian pembelajarannya. Oke, nanti setelah capaian pembelajaran akan ada tujuan pembelajaran. Mana tujuan pembelajaran itu yang harus kita capai. Oke, sekarang capaian pembelajarannya. Satu orang yang bisa membaca siapa? Siapa nama? Oke, silakan berdiri baca ya. Peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Oke, nah di dalam sini sudah ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada kelas 10. Yang kita pelajari sekarang berarti dia adalah interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Oke, lanjut. Oke, sekarang Ibu masuk di pertanyaan pemantik. Satu orang ya kalau bisa. Oke, menurut kalian apa dampak dari asap yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut? Kendaraan misalnya, di sini Ibu tidak tampilkan gambarnya, nanti pada saat ada video pembelajaran akan Ibu tampilkan. Nah di sini
Apa menurut kalian jika misalnya kalian sementara berjalan, ada mobil, ada kendaraan, ada motor beroda 2, kemudian ada asap yang dikeluarkan dari dari knalpotnya. Nah, menurut kalian asap yang dikeluarkan oleh kendaraan itu dampaknya seperti apa bagi kita, bagi manusia? Coba siapa yang bisa? Siapa? Jadi polusi. Oke, menjadi polusi. Ada lagi? Sirajul? Apa? Bisa bikin batu-batu kalau banyak. Oke, berarti akan bisa membuat kita batu-batu, berarti dia itu termasuk dalam polusi. Sekarang tujuan pembelajaran satu orang, siapa yang di belakang? Selemenche, boleh? Pertama, peserta didik dapat menjelaskan kemanfaatan limbah dan etika lingkungan. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran udara dan tanah. Oke, ini kan ada dua tujuan, berarti dua tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Nah, kemudian ini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Sebelum kita masuk di materi, Ibu mau bertanya satu lagi. Pada lingkungan kalian ini, kalian bisa melihat lingkungannya, apakah dia bersih atau tidak? Bisa. Bersih atau tidak? Bersih. Oke, kemudian penempatan sampah. Apakah bisa membedakan mana sampah yang basah dan mana sampah yang tidak? Bisa. Pada sekolah kalian yang paling banyak didapatkan sampah-sampah atau di pesantren kita ini itu apa, sampah apa? Plastik. Berarti bagaimana cara penanganan kalian pada sampah plastik itu? Apakah dibuang, dibakar, atau di apa? Dibuang. Sebenarnya itu bagusnya di apa? Dibakar. Didaur ulang. Di apa? Didaur ulang. Tidak. Misalnya kan kita begini ada di pondok. Nah, kalau didaur ulang itu kayak susah. Maksudnya dalam kita mau membuatnya dengan secepat mungkin. Apakah kita membuang atau membakarnya? Membakar. Ya, kalau plastik itu bagusnya dibakar. Karena sampai kapanpun itu dia tidak akan rusak atau tidak akan apa? Ya, seperti itu. Beda dengan sampah-sampah yang kayak makanan seperti itu kan dia nanti akan rusak sendirinya. Kalau plastik itu sulit ya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk di materi pembelajaran. Ada satu orang yang bisa membacakan. Coba Marwa, pengertian perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Silakan baca. Perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Oke, perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Kalau faktor manusia itu seperti apa? Sampah sembarang. Kalau faktor alam? Oke, seperti itu. Nah, kita di sini pada faktor manusia itu kira-kira kalian masih adakah yang tidak sadar pada membuang sampah pada tempatnya? Berarti kalau faktor manusianya itu berarti di sini sendiri kalian akan menimbulkan penyakit. Apalagi kita ada pada pondok ya. Nah, kalau misalnya di sini kebanyakan biasa orang kan itu sakit gara-gara demam DBD itu karena faktor manusia. Kalau faktor alam kayaknya kalau kita di pondok tidak pernah kayaknya kalau selama saya mengingat hanya satu kali ya banjir. Kalau kita di sini insya aman ya banjirnya, oke? Lanjut. Oke, pencemaran air. Pencemaran air itu ada beberapa. Yang pertama limbah industri seperti bahan kimia, baik cair maupun padat. Kemudian sisa-sisa bahan bakar, tumpukan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak yang ditimbun dalam tanah. Kemudian penggunaan lahan hijau, hutan akibat perumahan bangunan. Di Kalimantan ya banyak penghijauan sekarang sudah banyak yang tidak ada tanam-tanaman hijaunya karena mereka sudah gunakan untuk bangunan ya. Makanya itu banyak monyet-monyet atau apalagi yang sudah tidak ada lagi di dalam tempatnya, mereka sudah pusing mencari tempat-tempatnya ya. Kemudian limbah pengolah kayu, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan, ini juga yang mengakibatkan pencemaran air. Kemudian rumah tangga ini tadi seperti
ini limbah cair seperti sisa mandi. Kalau seperti sisa mandi itu air sisanya itu sabunnya, busanya ya. Seharusnya itu kan ada penyaringnya atau ada pembuangannya memang khusus pada saat kalian supaya itu tidak tidak ada pencemarannya ya, pencemaran di situ pada tempat pembuangan airnya. Apalagi pada pondok kalian itu sering adanya tersumbat WC ya. Itu satu faktornya apa? Pembuangan sampah sembarangan tempat. Nah, kalian bisa melihat pencemaran lingkungan ada 3. Yang pertama adalah Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, oke. Kalau pencemaran air seperti apa? Kalau pencemaran udara? Pencemaran tanah? Boleh kan? Pencemaran air, penyebabnya itu apa saja? Yang pertama limbah industri. Kemudian penggunaan hijau. Seperti tadi yang pertama ya yang sudah dijelaskan. Jelasnya kalian bisa melihat video yang ada di atas ya. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dan pabrik mencemari lingkungan sampah. Persoalan sampah warga. Oke, perhatikan video yang ada di Kita atas akan ya. membahas Nah, itu apa sampah itu itu. pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah pemasukan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas. Faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia, misalnya kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru. Apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang menyebabkan polusi ya sahabat. Jadi polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Wah, pastinya banyak banget tuh bentuknya. Betul sekali. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat ataupun berada di tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan ada pencemaran suara loh. Kita akan bahas secara singkat satu persatu ya. Jadi yang pertama ada pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya yang mencemari udara. Polutan salah satu contohnya ada CO, CO2, ada NO, dan di situ satuan polutan bisa dinyatakan dalam ppm atau part per million. Oke, itu adalah pencemaran udara. Kira-kira kalau itu pembakaran sampah itu bau atau tidak asapnya? Yang menyebabkan kualitas air terganggu.
bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, ataupun air laut. Itu pencemaran air. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain di dalam areal tanah. Pencemaran air dan tanah bisa terjadi dalam bentuk pencemaran biologi ataupun kimia. Selanjutnya adalah sampah organik. Sampah organik yang dibuang ke perairan akan mengalami pembusukan oleh bakteri busuk yang membutuhkan oksigen tentunya, sehingga menyebabkan kadar oksigen di perairan berkurang dan menyebabkan organisme-organisme di ekosistem perairan tersebut kekurangan oksigen. Bisa berakhir kematian nih. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan ya sahabat semua. Nah, masih ada pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu. Kenapa demikian? Karena cahaya dapat mengubah persepsi siang dan malam makhluk hidup, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dampak pencemaran cahaya itu ada yang burung berkicau di jam-jam yang tidak biasa karena terkecoh serta cahaya terang di malam hari di situ. Ada juga hewan yang kesulitan mendapatkan makanan karena jadwal siang dan malam yang terlihat baur misalnya bisa tertukar nih, sehingga terjadi juga gangguan pada pola pertumbuhan tanaman. Itu karena pencemaran cahaya. Kelihatannya simpel tapi sangat berpengaruh juga di sini. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus, seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Suara yang timbul akibat melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme. Bisa juga kalau misalnya selera musiknya nggak sama nih, bisa menjadi pencemaran juga ya di situ. Pencemaran suara dapat menyebabkan gangguan metabolisme, gangguan tekanan darah, gangguan jantung, bisa darah tinggi kali ya, karena nggak suka musiknya dia dengerin terus-menerus, suaranya keras lagi. Nah, itu adalah pencemaran-pencemaran yang ada di sekitar kita. Di video selanjutnya tentunya Mr. Brick akan membahas lebih. Oke, tadi beberapa pencemaran yang ada di atas ya. Yang pertama pencemaran apa? Udara. Yang kedua Air. Yang ketiga itu tadi sesuai dengan video yang ada di atas. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok untuk pengerjaan LKPD-nya, ya. Nah, kelompoknya ada di atas. Silakan mencari temannya yang ada. Kemudian nanti LKPD kalian kerjakan. Kemudian Ibu akan putarkan video kembali. Pada LKPD-nya itu, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan LKPD. Nah, di atas ada LKPD-nya Ibu. Nah, yang pertama itu kali Ibu bagikan dulu ya, sebelum Ibu menjelaskan sedikit tentang LKPD. Bahas secara singkat satu-satu ya. Jadi yang pertama ada pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh kebakaran yang tidak sempurna. Misalnya dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya yang mencemar udara. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain di dalam area tanah. Oke, Kak. Jadi juga gangguan pada pola pertumbuhan tanaman itu karena pencemaran cahaya. Lihatnya simpel tapi sangat berat juga di sini. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus, seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Bisa darah tinggi ya, karena nggak suka musiknya dia terus-menerus. Nah, itu adalah pencemaran
karhutlah, dampak, dan juga Menjaga cara sampah untuk plastik mengatasi pencemaran lingkungan. Kalau sampah plastik itu akan Jangan membusuk, lupa jadi jangan subscribe channel dia akan Mr. bau Blink saja. agar Berbeda selalu dengan mendapatkan sampah-sampah yang memang materi dia selanjutnya. kayak pembuangan Berikutnya makanan, adalah dia masalah plastiknya lingkungan daun sendiri. lingkungan. Kalau yang seperti dia tidak akan hancur. Dan bagi sahabat yang membutuhkan besok, banyak aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun di rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran sih, apa sebenarnya penyebabnya? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Blink agar kalian mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia fisika. Let's go. LKPD kalian. Yang paling pertama siapa? Coba angkat tangan. Oke, kelompoknya si Rajul. Silakan mempresentasikan hasil dari pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lama ba'd. Jadi kami dari kelompok 2 insyaallah pada hari ini mempresentasikan tentang pengerjaan LKPD kami tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun personel kami yaitu saya sendiri Muhammad Fauzan, Rizky Wijaya, Musirajul Azman, Muhammad Zahid dan Andi Muhammad Syarfan. Pertama insyaallah akan dijelaskan oleh Muhammad Zahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh saudara Ucap. Nomor 1, setelah melihat tayangan video, kemukakan pendapat kalian mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara Muhammad Fauzan. Jadi setelah membaca teks wacana 1, saya akan membacakan jawaban dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, setelah membaca wacana yang ditugaskan, tuliskan permasalahan utama dari wacana tersebut. Jawabannya, warga dusun Matiro Baji, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, mengeluh bau busuk yang menyengat dari sampah yang berserakan di saluran irigasi. Dari kelompok 4. Jadi sudah kalian jelaskan bahwa pencemaran air sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Dan dalam lingkungan pesantren seperti kita saat ini sangat banyak penggunaan sabun terutama deterjen. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut? Karena menurut saya penggunaan sabun itu sangat sulit untuk dihindari. Jadi bagaimana menurut kalian cara untuk menanggulangi pencemaran? Untuk menjawab tadi pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menanggulangi pencemaran air di pondok, terutama di yang masalah deterjen. Solusinya itu pertama, meminimalisir penggunaan deterjen dan menggantinya dengan produk alternatif lain. Kan ada deterjen yang tinggi sekali busanya apa, kalau bisa dikurangi dan mengganti dengan produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi mungkin itu saja pertanyaan jawaban dari kami. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Amin. Oke, sedikit tambahan tentang penggunaan deterjen itu. Kan ada deterjen yang memang busanya betul-betul banyak tuh, biar sedikit biar kita pakai. Itu kan banyak sekali busanya. Kemudian kita seperti contohnya misalnya dia ada ya Rinso Attack kan, dia itu banyak sekali dan memang dia keras. Kita ganti dengan menggunakan deterjen yang lain seperti deterjen, itu kan bagus sebenarnya. Sedikit dipakai dan memang busanya tidak banyak. Nah, itulah salah satu mengurangi produknya. Kemudian minimalisir apa? Minimalisir Itu berarti mengurangi seperti itu. Itu yang harus kita gunakan di pondok. Apalagi kita pondok itu kan terbatas pembuangannya ya. Berarti kita harus menggunakan dengan sebaik mungkin deterjen yang baik seperti itu. Oke? Oke, masih ada? Itu sedikit penguatan dari Ibu, atau masih ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan dilanjut. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Muhammad Sirajul Azman untuk
menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, saya berdiri di sini untuk menjawab pertanyaan dari saudari Ilmi, yaitu apa itu polutan menurut Anda? Menurut kami, polutan adalah benda atau zat yang dapat memicu polusi, yang dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan, mulai dari paru-paru hingga jantung. Yang dimana polutan ini adalah polusi pada udara atau pencemaran udara. Terima kasih. Oke, sedikit lagi tentang polusinya itu seperti halnya apa? Kendaraan ya. Kemudian rokok juga. Kalau kendaraan itu kan biasanya itu di jalan, tapi kalau sekarang kan sudah kurang itu yang asap-asap kendaraan ya. Tetapi sekarang itu adalah rokok. Itu salah satu yang akan polusi ya, polusi itu yang akan membuat kalian sebenarnya banyak yang sesak napas, penyakitnya ya itu, kemudian ke paru-paru lah, itu yang akan kan lebih bahaya mana, perokok pasif atau perokok aktif? Pasif. Lebih bahaya perokok pasif. Kenapa? Karena kita yang menghirup udaranya, kemudian kita akan masuk ke dalam tubuh kita. Beda dengan yang merokok aktif, dia akan membuang asap rokoknya ya, seperti itu. Oke? Itu pemaparan hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 4. Jadi langsung saja, adapun pemaparan presentasi pertama dari saudari Cindy Aulia. Saya persilahkan dengan hormat. Jadi adapun hasil diskusi kami yang pertama, setelah melihat tayangan video, kemukakan pendapat kalian mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Pertanyaan selanjutnya, setelah membaca wacana yang dituliskan, tuliskan permasalahan utama dari wacana tersebut. Masalah utama dari wacana tersebut adalah bukan sampah yang tertimbun di aliran irigasi. Kedua, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Yang pertama, akibat yang telah diberikan. Saya akan bertanya, kenapa perubahan iklim termasuk dalam pencemaran lingkungan? Terima kasih. Jadi perubahan iklim termasuk dalam pencemaran lingkungan karena berdampak pada keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan atau penambahan bahan-bahan atau gas atau energi ke lingkungan yang menyebabkan dampak negatif. Dan perubahan iklim adalah salah satu bentuk dampak yang paling serius dan kompleks dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Azman, yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan manusia? Bagaimana pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan manusia? Jadi pencemaran lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia melalui berbagai jalur. Beberapa dampak utamanya meliputi. Itulah tadi diskusi dari kelompok masing-masing. Kemudian setelah ini Ibu dari material ini selesai, Ibu anggap selesai ya. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan memberikan soal sumatif ya, uraian ya, pilihan ganda sebanyak 5 soal, per orang dikerjakan ya, per orang dikerjakan. Oke, untuk material ini selesai. Ada yang bisa saya bagikan dulu deh, baru saya ini ya, saya masuk di saya bagikan. Oke, silakan dikerjakan. Selanjutnya saya infokan kita sama-sama merefleksi ya untuk materi hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan hari ini? Hari ini pembelajaran yang kita yaitu tentang lingkungan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Satu orang. Oke, silakan Salwa. Jadi, adapun materi yang bisa saya simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat
atau energi ataupun komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan itu berubah. Jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 5. Yang pertama pencemaran air, udara, tanah, cahaya, dan suara. Di mana fenomena tersebut terjadi karena beberapa faktor. Ada faktor alam dan ada juga faktor manusia. Kita sebagai makhluk Tuhan yang berakal hendaknya pandai dalam menjaga, merawat, dan mengelola lingkungan hidup kita. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk merawat lingkungan hidup seperti membuang sampah pada tempatnya, meminimalisir penggunaan deterjen, mengadakan reboisasi, dan mengurangi penggunaan kendaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, itulah tadi kesimpulan dari teman kita pada pembelajaran hari ini. Oke, kesimpulan yang pertama tadi itu ada beberapa jenis pencemaran. Apa saja? Yang pertama. Itulah pembelajaran kita pada hari ini pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan masih lanjut di perubahan dan pelestarian lingkungan hidup yaitu kita akan masuk di materi bagaimana cara-cara kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita agar tetap kelihatan bersih, kemudian tidak akan mengganggu proses pembelajaran kita juga. Oke? Sampai di sini hari ini. Untuk hari ini silakan membaca doa sebelum mengakhiri, sebelum kita menutup pembelajaran. Silakan dibaca doanya. Siapa keras-kerasnya? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.